Sedih, sedih, sedih. Akhirnya kita harus kalah dari Jepang dengan skor telak 4-0. Di sini tidak ada yang salah. Di sini hanyalah perbedaan level kedua tim. Tapi yang sangat disayangkan adalah di babak pertama STY menurunkan formasi 5-4-1. Itu cukup bagus sekali dengan Ragnar Orotmangun sebagai target man. Di kiper ada Martin Pas, lalu ada 5 back yaitu Kevin Dix yang melakukan debut, Rizky Ridho, Jait Jazz, Justin Hapner, dan Verdong. Lalu di tengahnya kita ada 4 gelandang sekaligus sayap yang ditumpuk, ada Jakob Sayuri, Tom Haye, Nathan Choaon, dan Rafael Strauch. Juga di ujung tombak ada Ragnar Orotmangun. Di awal babak pertama kita selalu menyerang pertahanan Jepang. Terbukti ada peluang emas Ragnar Orotmangun yang memang sangat berpeluang sekali untuk mencetak gol karena sudah 1-1 dengan kiper, teman-teman. Ya, Ragnar Orotmangun sudah 1-1 kiper, entah memang belum beruntung atau bagaimana, masih tidak gol, teman-teman. Harusnya kita mendapatkan 1 gol di situ karena memang 90% harusnya gol. Tapi apa daya, kiper Jepang si Suzuki masih tangguh. Akhirnya gagal. Lanjut di tengah hujan. Nah, kita ini bagus kalau main di hujan-hujan sepertinya. Soalnya pemain Jepang kayak lebih berhati-hati bermain di tengah hujan. Agak sulit melakukan kontrol dan umpan-umpan karena bola licin sepertinya. Dan Rafael Strauch juga mendapatkan umpan terobosan dan juga masih gagal, teman-teman. Bahkan ada 3 peluang emas di babak pertama yang memang itu sudah gawangnya kosong dan tidak ada yang menyambut umpan-umpan tarik dari pemain timnas. Jadi memang di babak pertama ini Indonesia sangat dominan sekali. Bahkan gue berharap Indonesia bisa menang nih karena nyerang terus sampai tiba di mana back tangguh kita Kevin Dix dihajar oleh Mitoma. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa akibat, sepertinya Mitoma frustasi. Dia tahu bahwa Kevin Dix ini adalah pemain yang sangat tangguh, jadi harus dibuat cedera hingga harus keluar dari pertandingan. Kalau Mitoma berpikir seperti ini, sepertinya dia licik, teman-teman. Karena terbukti harusnya Mitoma mendapatkan kartu merah karena menyikut Kevin Dix dengan sengaja dan tidak ada bola. Sehingga Kevin Dix tergeletak. Ya, Kevin Dix adalah pemain yang diincar sepertinya. Tidak sampai di situ saja, Kevin Dix yang sudah tergeletak lalu masih bisa melanjutkan pertandingan dan kembali dihajar oleh pemain Jepang, yaitu lututnya dihajar, teman-teman. Hingga sepertinya Kevin Dix sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Dan disitulah pertahanan Indonesia mulai kocar-kacir. Karena Jepang tahu titiknya menembus Indonesia adalah di situ. Di sebelah kanan yang dulunya diisi oleh Asnawi, diisi oleh Yakob, dan juga diisi oleh Sandy Walsh. Tapi kini ketika diisi oleh Kevin Dix sangat tangguh sehingga Mitoma pun frustasi dan menggunakan cara liciknya bagaimana caranya mengusir Kevin Dix dari lapangan. Dan berhasil, Kevin Dix keluar dari lapangan, lalu gol-gol bersarang ke gawang Indonesia secara cepat sekali. Jadi di pertandingan kali ini sepertinya Jepang tidak begitu menyerang di babak pertama karena ingin melihat permainan Indonesia atau karena curah hujan yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan operan-operan pendek sehingga bolanya susah dikontrol. Tapi memang terbukti dengan ditariknya Kevin Dix pada menit 41 digantikan Sandy Walsh, itu lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Bahkan Jait Jazz pun seperti bukan Jait Jazz gitu, kehilangan performanya dan melakukan blunder juga gitu. Bola pelan di kaki dia bukan ditahan malah molos ke kolong. Dan simple banget sih, gol-gol Jepang tuh seperti gol-gol yang gak seharusnya jadi gol gitu. Ketika memang sudah kemasukan, udah bolanya begitu cepat masuk sampai akhirnya terjadilah 4 gol ke gawang Indonesia. Tapi di sini kita lihat pergantian pemain yang dilakukan STY. Pada menit 41 Kevin Dix ditarik keluar oleh STY digantikan oleh Sandy Walsh. Ya, ini agak sedikit membuat lini pertahanan Indonesia jomplang dan akhirnya ya seperti yang tadi dibilang,
Jepang berhasil membobol gawang Indonesia berkali-kali. Dan juga ada gol bunuh diri dari Justin Hubner. Tapi kalaupun Justin Hubner tidak membuang bola, juga tetap ada pemain Jepang yang sudah menunggu umpan tarik dari si Mitoma gitu. Jadi ya udah, jadi tidak salah Justin Hubner juga. Namun di sini ada Yakob juga diganti Arhan, ya kita berharap Arhan bisa memberikan lemparannya. Tapi lagi-lagi lemparan Arhan tidak menemui target seperti yang sebelumnya. Ada Elkan Bagat. Arhan melempar bola berkali-kali peluang, tapi sayang sekali tidak bisa menemui target dan ya tidak ada hasil. Lalu di menit ke-71 ada pergantian besar-besaran di lini tengah, teman-teman. Di lini tengah diganti total oleh STY. Ragnar, Nathan, dan Tom Hay ditarik, digantikan oleh Marcelino, Witan, dan Jordi Amat. Kali ini Jordi Amat bermain di lini tengah mendampingi Marcelino dan Witan Sulaiman. Karena mungkin kalau di bawah takut blunder kali ya. Ya bisa dibilang ini adalah setelan lama yang digunakan STY sebelum banyaknya pemain naturalisasi yang datang. Tapi dengan pergantian ini pun tidak bisa berbuat banyak. Peluang masih tetap bagus di babak pertama ketika hujan. Ketika lapangan sudah mulai kering, kita digempur terus-menerus oleh Jepang. Bahkan tidak 5-0 pun rasanya sudah syukur, teman-teman, karena kasihan sekali lini pertahanan kita digempur terus-menerus. Sehingga Martin Paes pun harus berjibaku melindungi gawangnya. Lalu dari hasil pertandingan kali ini dengan kekalahan 4-0 untuk Indonesia tetap berada di dasar klasemen kualifikasi grup C Piala Dunia 2026. Jepang semakin kokoh dengan 13 poin dan Indonesia semakin terpuruk dengan 3 poin. Karena Bahrain ada 5 poin dan di peringkat 2, 3, 4 itu ada 6 poin. Jadi sepertinya memang Indonesia sangat berat sekali untuk finish di posisi kedua dan langsung otomatis lolos ke Piala Dunia. Ya, Jepang memang bukan target Indonesia meraih poin, tapi Indonesia harus membayar hutang akibat kehilangan poin pada saat melawan Cina. Jadi kita berekspektasi bahwa Jepang pun bisa kita curi poinnya, tapi salah, teman-teman. Jepang terlalu kuat untuk dicuri poinnya dan zong. Ini memang sudah ibaratnya tahu diri melawan Jepang itu tidak boleh berekspektasi tinggi. Dukung dengan penuh tapi jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi, nanti kecewa. Mungkin cuma sampai di situ kemampuan timnas kita meskipun naturalisasi. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan adalah Kevin Dix sudah bagus, tinggal di lini depannya itu yang tidak bisa memanfaatkan peluang. Kita bukan tanpa peluang, kita mempunyai beberapa peluang namun tidak bisa dieksekusi dengan baik. Sepertinya di bangku penonton Indonesia itu ada calon striker Indonesia. Mungkin kalian melihat oleh Remeni yang sedang memantau timnas Indonesia. Dia mendapatkan undangan khusus dari PSSI untuk menyaksikan pertandingan Indonesia. Apakah dia akan tertarik? Ya semoga saja dia tertarik. Karena mungkin yang ada di benak dia, saingan gue cuma Rafael Strike dan gue lebih jago. Semoga dia berpikir seperti itu dan dia mau gabung ke Indonesia untuk mengisi kekosongan di posisi striker nomor 9. Gitu. Kalau untuk lini pertahanan rasanya sudah cukup solid, teman-teman. Tinggal ditingkatkan lagi chemistry para pemain. Jangan bongkar pasang ganti-ganti pemain. Karena Jepang itu pemainnya sudah bertanding dan sudah bergabung, sudah berkumpul, sudah sering bermain bersama itu lama banget. Jadi chemistry-nya sudah dapat. Sedangkan Indonesia baru 3 bulan dan selalu gonta-ganti formasi. Sepertinya memang sekarang yang ditegaskan bukan mencari pemain baru terus-menerus, tapi meningkatkan chemistry pemain yang sudah ada. Jadi itulah saran gue untuk STY. Menurut kalian gimana pertandingannya Indonesia melawan Jepang hari ini? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Salam sepak bola Indonesia.